Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianul Akmal Ramdhani dari kelas B, jurusan Teknik Elektro angkatan 2019 dengan NIM 22111911038 akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Elektronika Analog. Oke, jadi di sini saya bakal memaparkan materi mata kuliah Elektronika Analog, yaitu materi pertama tentang pengenalan op-amp atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguat yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Jadi op-amp itu berbentuk berupa IC yang umumnya memiliki 8 kaki. Penguat op-amp memiliki sifat. Yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Yang kedua, impedasi masuknya sangat tinggi dan impedasi keluarnya rendah. Dan karakteristik frekuensinya itu lebar. Ini merupakan gambar dari sebuah op-amp. Terminal atau kaki op-amp itu di sini ada dua. Op-amp berbentuk seperti segitiga dan memiliki dua kaki atau inputan negatif dan positif. Ada dua teknik cara mensuplai op-amp. Yang pertama yaitu cara memberi daya dengan dua suplai dan cara memberi daya dengan satu suplai. Dan di bawah ada gambar IC 8 kaki. Kaki ke-1 dan 5 memiliki fungsi offset 0. Kaki kedua masukkan membalik atau inverting input. Kaki ketiga non-inverting input atau masukkan tak membalik. Kaki keempat adalah ground. Kaki keenam adalah outputnya. Dan kaki ketujuh satu tegangan positif. Kaki ke-8 itu tidak digunakan. Op-amp mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakangan angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperatur range-nya, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Nah, IC op-amp 741C yang memiliki huruf belakang C pada angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedasi input 2 mega ohm dan impedasi outputnya 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Dan ini merupakan rangkaian dari satu daya op-amp. Oke, kita lanjut ke terminal output dan input. Bisa dilihat di sini ada dua gambar rangkaian. Dan di sini dijelaskan bahwa maksimal tegangan output sama dengan positif tegangan saturasi dan minimal tegangan output sama dengan negatif tegangan saturasi. Tegangan saturasi memiliki di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Bisa dilihat pada gambar tersebut ada simbol AOL. AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output dibiarkan terbuka. Nah, misalkan tegangan supply plus minus 15 volt, maka tegangan saturasinya sama dengan plus minus 13 volt. Oke, jadi di sini saya menjelaskan tentang perbedaan tegangan masukan atau ED. Nilai AOL sebesar 200.000. Penguatan ED dibatasi maksimum plus minus 65 mikrovolt. Misalkan AOL sama dengan 200.000 dan tegangannya sama dengan plus minus 13 volt, maka ED sama dengan positif V saturasi dibagi AOL sama dengan yaitu 13 volt dibagi 200.000, yaitu menghasilkan 65 mikro. Dan ED negatif V saturasi dibagi AOL yaitu minus 13 volt dibagi 200.000 sama dengan negatif 65 mikro. Nah, apabila tegangan masukan berbeda antara
minus 65 mikrovolt sampai ED 65 mikrovolt. Op-amp berlaku sebagai penguat secara linier dan berlaku persamaan ED dikali AOL. Oke, jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, tegangan output berada pada salah satu batas positif disaturasi atau negatif disaturasi. Dan yang kedua, untuk mempertahankan V output tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipandang umpan baliknya. Dan yang ketiga, karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Oke, bisa dilihat pada tabel tersebut. Yang pertama, tegangan masukan negatifnya itu min 10 mikrovolt dan tegangan masukan positifnya itu min 15. Nah, ED-nya min 5. Polaritas ED-nya yaitu negatif. Karena itu pada ED-nya menghasilkan angka negatif 5. Jadi polaritas ED-nya yaitu negatif. V output sama dengan AOL dikali ED-nya yaitu min 10. Dikarenakan bisa dilihat dari contoh di atas yaitu AOL-nya 200.000 dikali ED-nya di sini min 5. Jadi menghasilkan negatif 10 volt. Oke. Polaritas V outputnya yaitu negatif. Karena hasil dari V output sama dengan AOL dikali ED merupakan negatif 10 volt. Nah, V outputnya merupakan negatif 10 volt, bukan negatif 1. Pada tabel tersebut terjadi kesalahan yang harusnya min 10 malah jadi min 1. Nah, pada tabel yang kedua, tegangan masukannya negatif 10, tegangan masukan yang negatif, dan tegangan masukan yang positif 15 mikrovolt dan ED-nya 25 mikrovolt. Polaritas ED-nya yaitu 25. Jadi polaritas ED-nya yaitu positif. Dan V outputnya sama dengan AOL dikali ED-nya yaitu 5 volt. Yaitu merupakan hasil dari 200.000 dikali 25 yang menghasilkan 5 volt. Polaritas V outputnya yaitu plus dan V outputnya yaitu 5. Dan tabel ketiga yaitu negatif 10 mikrovolt dan tegangan masukan positifnya yaitu negatif 5 mikrovolt. ED-nya 5 mikrovolt, polaritas ED-nya yaitu positif. Hasil dari perkalian AOL dan ED-nya yaitu 1 volt. Dan polaritas V outputnya itu positif dan V outputnya itu 1 volt. Dan kalian bisa melakukan cara yang saya jelaskan dengan tabel yang di bawah-bawahnya yang masih belum saya jelaskan. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, selanjutnya kita menjelaskan tentang penguat operasional ideal. Jadi, penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Nah, sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal adalah yang pertama, penguatan tegangan tak terhingga atau G voltasenya atau GV-nya sama dengan tak terhingga. Yang kedua, impedansi masuknya tak terhingga. Jadi arus masuknya sama dengan 0. Dan yang ketiga, impedansi keluarnya sama dengan 0. Dan yang terakhir, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi sama dengan tak terbatas atau F sama dengan tak terhingga. Nah, sedangkan dari penguat operasional praktis atau tidak ideal, dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis sering sekali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Nah, ini merupakan op-amp. Di situ terdapat non-inverting input dan inverting input. Nah, sebenarnya
inputan dari op-amp memiliki 5 inputan. Yang pertama itu non-inverting input, inverting input, dan kedua supply-nya serta outputnya. Oke, lanjut. Di sini terdapat inverting op-amp. Nah, pada gambar-gambar tersebut merupakan jenis inverting op-amp. Nah, op-amp itu sebenarnya terdapat dua jenis, yaitu yang pertama inverting op-amp, yaitu inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif dan menghasilkan keluaran negatif, atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Nah, cara menghitung dari gambar tersebut yaitu dengan cara rumus yang ada pada gambar di sini, yaitu V out sama dengan negatif V in RF per R1 atau R in. Nah, ini adalah jenis kedua dari op-amp, yaitu non-inverting amplifier. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting, di sini pun akan ditunjukkan rumus gain dari rangkaian ini. Dan rumus ini adalah V out sama dengan V in tanda kurung 1 plus R1 per R2 kurung tutup. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang zero crossing detector. Oke, pada bagian ini kita akan mempelajari tentang zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Hasil pembandingan dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran atau output yang tergantung polaritas dari ED. Nah, jika polaritas ED sama dengan negatif, maka V outputnya sama dengan negatif V saturasi. Jika polaritas ED sama dengan positif, maka V outputnya sama dengan negatif V saturasi. Nah, di sini terjadi kesalahan, yaitu dalam penyampaian dalam itunya kebalik ya. Oke, lanjut saja. Zero crossing detector memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama zero crossing 0, dan yang kedua inverting zero crossing detector, yang ketiga non-inverting zero crossing detector, dan yang keempat inverting voltage level detector, dan yang kelima non-inverting voltage level detector. Ya, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke. Siklus kerja atau duty cycle adalah perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Nah, di sini terdapat cara menghitung duty cycle, yaitu T on per T on plus T off. Di situ terdapat gambar dari cara kerja duty cycle. Nah, suatu sinyal mempunyai periode 10 M detik dan waktu on sama dengan 2 M detik. Oh, ini merupakan sebuah pertanyaan, yaitu berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Penyelesaiannya yaitu TL atau yang seharusnya T off sama dengan T dikurang T on. T itu adalah T periode ya, periode itu 10 tuh. T off sama dengan T periode dikurang T on, yaitu 10 dikurang 3, atau yang seharusnya 2, tapi yang 2 nya diganti menjadi 3, jadi 10 dikurang 3 sama dengan 7 detik. 7 M detik. Jadi 2 7 detik. Nah, duty cycle sama dengan T on per T dikali 100% sama dengan 30%. Nah, itu merupakan cara menghitung dari duty cycle. Oke,
lanjut. Oke, berikutnya yaitu detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol pembalik atau inverting zero crossing detector atau IZCD. Sinyal masukkan pada negatif op amp dan membandingkan dengan 0 plus op amp. ED sama dengan positif input dikurang negatif input sama dengan 0 dikurang VI sama dengan negatif VI. VI kurang dari 0 maka V output sama dengan plus V1 rasi atau dan VI lebih dari 0 maka V output sama dengan negatif V1 rasi. Dan disitu terdapat sebuah gambar dari detektor penyilangan 0. Selanjutnya itu detektor penyilang 0. Detektor penyilang 0 tak pembalik atau non-inverting zero crossing detector atau N1ZCD. Sinyal masuk pada positif op amp dan membandingkan dengan 0 negatif op amp. Nah, jika ED adalah plus input sama dengan min input sama dengan VI dikurang 0. Nah, jika VI lebih dari 0 maka V output sama dengan positif V1 rasi. Nah, jika VI kurang dari 0 maka V output sama dengan negatif V1 rasi. Di sini juga dijelaskan tentang detektor penyilangan 0 yang dijelaskan pada gambar yang tertera. Nah, selanjutnya itu detektor taraf tegangan. Detektor taraf membalik atau inverting voltage level detector atau VLD. Sinyal masukkan masuk pada negatif op amp dan membandingkan dengan 0 plus op amp. ED sama dengan positif input dikurang negatif input sama dengan Vref min VI atau dikurang VI. Nah, jika VI lebih dari Vref maka V output sama dengan positif V1 rasi. Jika VI kurang dari Vref maka V outputnya sama dengan negatif V1 rasi. Selanjutnya detektor taraf tegangan. Rangkaian tegangan ref. Oke, jadi di sini saya sudah mengerjakan sebuah soal dan ini merupakan jawaban dari soal tersebut. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian dari contoh soal yang ada di lembar materi 1. Oke, kita akan mulai dari yang ini. Kita perhatikan gambar yang ini. Diketahui plus minus sama dengan 15 volt dan V1 rasinya adalah plus minus 13 volt. R1 nya adalah 10 kilo ohm dan R2 nya adalah 50 kilo ohm. Dan ditanya V referensinya berapa. Jadi cara menghitung V referensi yaitu V ref sama dengan R2 per R1 plus R2. Nah, yaitu kita langsung saja dikonversikan menjadi 50 per 10 tambah 50 tanda kurung 15 sama dengan 12,5 volt. Oke, kita lanjut yang kedua.
yaitu diketahui ton waktu saat hike 140 m detik dan T off waktu saat low 80 m detik, dan T sama dengan ton T on plus T off sama dengan 220 m detik. Ditanya duty cycle sama dengan 10 ton per T dikali 100%. Nah, kita konversikan bilangan di atas menjadi rumus duty cycle tersebut, yaitu jadi 140 per 220 dikali 100% sama dengan 63%. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada suara atau kata-kata yang kurang jelas. Mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.